Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Oke, di awal perjumpaan kali ini kita akan coba sedikit bedah soal yang polemik yang lagi rame saat ini, yakni soal rencana regulasi 11 pemain asing di Super League 2025-2026. Nah, ini kan menimbulkan pro dan kontra, terutama bagi para pemain-pemain lokal dan juga para pendukung-pendukungnya. Banyak pihak-pihak yang mengatakan regulasi 11 pemain asing ini akan membunuh talenta lokal, bahkan membuat talenta-talenta lokal kita yang masih muda akan kesulitan masuk ke timnas Indonesia dan bersaing di kancah sepak bola Indonesia. Lalu juga menimbulkan pertanyaan, apakah benar 11 pemain asing di Super League musim ini yang terbanyak selama gelaran Liga Indonesia atau sepak bola Indonesia? Nah, kita di sini akan coba bedah sedikit ya. Yang pertama, kalau ditanya apakah 11 pemain asing di Super League musim ini itu memang yang terbanyak sepanjang sejarah, jawabannya memang benar. Jumlah 11 pemain asing di Super League musim ini jika jadi disetujui, ini ya jadi yang terbanyak loh ya di sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Nah, buat kalian-kalian yang baru nyemplung atau mungkin baru masuk ya, atau mungkin baru memperhatikan sepak bola Indonesia, tentunya mungkin belum banyak yang tahu dan mungkin mereka malas mencari tahu soal regulasi pemain asing di sepak bola Indonesia sepanjang sejarah. Mungkin karena mereka malas ngebacanya, karena kalau mereka nggak malas ngebaca atau mungkin mereka rajin mencari tahu, mungkin mereka juga nggak akan bertanya dan mereka akan lebih tahu sendiri. Dalam catatan sejarah sepak bola Indonesia, pemain asing pertama kali masuk ke Liga Indonesia atau ke sepak bola Indonesia itu terjadi di tahun 1982. Klub pertama yang memakai jasa pemain asing di Indonesia adalah klub Pardedetex, itu di kompetisi Galatama. Kala itu Pardedetex memakai 2 pemain asing asal Inggris. Nah, kesuksesan Pardedetex memakai 2 pemain asing di Galatama akhirnya merembetlah ke kompetisi satunya lagi, yakni Perserikatan. Akhirnya mulailah tim-tim di Galatama maupun Perserikatan memakai jasa para pemain asing. Tapi memang kala itu PSSI masih membatasi kuotanya, yakni 1 dan 2 saja tiap klub. Nah, sampailah era Galatama dan Perserikatan ini dilebur menjadi satu, menjadi namanya Liga Indonesia di tahun 1994. PSSI merubah aturan regulasi pemain asing. Dari tahun 1994 sampai 2002 itu cuma diperbolehkan 3 pemain asing saja. Barulah di 2003 ada perubahan regulasi dari PSSI, yakni boleh memakai 5 pemain asing, dan regulasi ini bertahan sampai 2014 awal alias 2013 akhir. 2014 awal, PSSI merubah lagi aturan regulasi pemain asing yang tadinya 5 dikurangin jadi 1, tapi 4 pemain asing ini boleh bermain sekaligus ya. Nah, naik ke 2015 sebelum PSSI dibekukan oleh FIFA, PSSI mengurangi lagi regulasi pemain asing menjadi 3 saja. Setelah PSSI dicabut sanksinya oleh FIFA, masuklah ke era Liga 1 di tahun 2017. PSSI menerapkan aturan regulasi pemain asing adalah 4 dengan rincian 3 pemain asing bebas dan 1 pemain Asia, dan 4-empatnya boleh bermain bersamaan dalam lapangan. Dan regulasi ini bertahan sampai musim 2022-2023.
Musim 2023-2024 regulasi berubah lagi menjadi 6 pemain asing dengan rincian 5 pemain asing bebas dan 1 dari ASEAN, dan 6-6-nya boleh main sekaligus. Nah, musim kemarin 2024-2025 regulasi berubah lagi menjadi 8 pemain asing, tapi semuanya bebas, mau dari negara manapun silahkan, dan tapi cuma 6 yang boleh ada dalam lapangan. Dan tentunya musim ini Liga pun berubah nama menjadi Super League 2025-2026. Rencana awalnya adalah 11 pemain asing, tapi cuma ada 8 atau 7 yang boleh ada dalam lapangan atau yang boleh dipakai dalam satu pertandingan. Jadi ini masih diperdebatkan ya antara PSSI dan PT Liga. Apakah cuma 8 atau 7 yang boleh dibawa dalam satu pertandingan atau mungkin 11-11, nggak tahu. Tapi tetap regulasi awalnya adalah 11 pemain asing. Jadi bukan berarti dikurangi regulasinya loh ya. Jadi 11 pemain itu bukan dikurangi, tetap 11 pemain asing, tapi yang boleh dibawa dalam satu kali pertandingan itu antara 7 atau 8. Jadi kita tunggu aja nih apakah keputusan akhir dari PT Liga ya, apakah 7 atau 8 yang boleh dipakai dalam satu kali pertandingan. Jadi itu tadi ya, sejarah sedikit soal regulasi pemain asing di sepak bola Indonesia sejak tahun 1982. Jadi kalau ditanya apakah musim ini terbanyak regulasi pemain asingnya, ya kami betulkan, berarti 11 pemain asing di Liga musim ini adalah yang terbanyak sepanjang sejarah. Nah, apa yang kita tangkap dari pembahasan awal kita kali ini? Apa yang bisa kalian pelajari di sini? Sebenarnya kalau kalian jeli dan teliti dengan apa yang kami utarakan, apa yang kami sampaikan, kalian mungkin udah bisa menangkap ya. Jadi intinya gini deh, kan banyak yang bilang dengan banyaknya pemain asing masuk ke sepak bola Indonesia di tiap klub ini akan membunuh talenta lokal. Tapi faktanya kita sama-sama tahu lah ya, yang kami bahas tadi, dari tahun 1982 sampai 2023 kemarin dengan kuota pemain asing 2, 3, 4 itu pemain asing di lapangan, apakah pemain lokal kita berkembang? Apakah ketika di Liga cuma pakai 2, 3, atau 4 pemain, apakah pemain lokal kita banyak yang masuk ke timnas? Dan apakah timnas kita berprestasi? Jawabannya kan tidak. Justru timnas Indonesia mulai berprestasi itu kan dimulai di tahun 2023. Sementara 2023 itu regulasinya 6 pemain asing sampai 8 pemain asing. Justru timnasnya mulai berkembang. Ya meskipun lagi-lagi bukan karena pemain lokal murni, tapi dengan adanya diaspora atau naturalisasi. Artinya apa? Ya apa yang diributin? Toh mau 11, mau 12, mau 13 pemain asing, tetap aja kan pemain lokal kita mah nggak bisa berkembang. Nah, di sini harusnya para stakeholder sepak bola Indonesia, khususnya bagian yang mengendalikan ataupun mengatur soal pemain lokal, mencari tahu apa sih penyebabnya pemain lokal kita ini nggak bisa berkembang di liga ataupun di timnas Indonesia. Mereka kan harusnya udah tahu kan. Kita jabarin aja deh penyebab-penyebab kenapa sih pemain lokal kita ini sulit berkembang. Yang pertama, gajinya pemain lokal kita ini banyak yang mahal. Banyak klub ini yang males ngerekrut karena pemain lokal kita ini gajinya mahal-mahal. Yang kedua, karena skillnya pas-pasan. Udah gajinya mahal, skillnya pas-pasan. Ya mendingan pemain asing dong, gajinya murah, skillnya lebih tinggi. Yang ketiga, pemain lokal kita itu kebanyakannya cepat puas. Pemain lokal kita itu sekali aja dipanggil ke timnas, udah berasa kayak artis. Males-malesan latihan, banyak alasan ini itu, ogah-ogahan main dan segalanya. Faktor yang keempat adalah dunia malam. Inilah fakta yang harus kita ketahui. Banyak pemain lokal kita ketika dia ini terkenal, gaji udah mulai tinggi, mereka mulai terjerumus dengan yang namanya dunia malam. Padahal sepengetahuan kami, dunia malam itu adalah penyebab utama mundurnya atau hancurnya karir seorang pemain bola.
Jadi ya kalau masalah berkembang atau tidaknya pemain lokal kita itu ya balik lagi sih ke si pemainnya. Kalau buat kami, apakah si pemainnya mampu ngejaga performa dia atau enggak, bukan malah menyalahkan sebuah regulasi atau menyalahkan banyaknya pemain asing ataupun diaspora. Ya itu cuma analisa kami loh ya. Mereka harus buktiin di semifinal final, ya, jangan hanya bisa lawan Brunei kan. Oh iyalah, ya kan lawannya kan, ya kan. Meningkat terus ya Pak? Iyalah. Saya berharap mereka mencipta gol di 2 game ini sebenarnya, kan soalnya supaya membuktikan mereka siap. Dan ada beberapa peluang sebenarnya tadi mestinya bisa, cuman mereka terburu-buru saya rasa. Sama waktu game lawan Filipina juga terburu-buru sayangnya. Ya. Itulah tadi ucapan Ketum PSSI usai Timnas U23 ditahan imbang Malaysia U23. Erick Thohir menyoroti lini depan Timnas U23 yang loyo di 2 laga yakni lawan Filipina dan Malaysia. Gimana ya kami mengomentari soal ini ya? Karena kan di Timnas U23 ini kalau kita urutan kenapa hasilnya seperti ini, kan ada beberapa faktor. Yang pertama, yang pilih pool pemain lokal itu siapa ya? Kan mereka yang pilih pool pemain lokal dan kurangin soal pemain diasporanya. Yang kedua, apakah sejak Erick Thohir jadi ketum PSSI Timnas punya striker gacor? Kan enggak, kecuali Ole Romeni. Ole Romeni cedera aja dianggapnya hal yang wajar sama dia. Yang ketiga yang bikin kami aneh adalah perbedaan yang sangat mencolok. Kenapa saat sekarang dipenuhi pelatih-pelatih asal Belanda, kok yang ditekan para pemainnya sih bukan pelatihnya? Kenapa ketika Sintayong yang masih melatih timnas yang ditekan pelatihnya? Makanya buat kami pribadi dengan apa yang terjadi di AFF U23 ini seharusnya jadi cambuk sih buat PSSI jika talenta lokal itu harus benar-benar diperhatikan. Lalu ini pun sebenarnya sindiran halus buat PSSI bahwa faktanya di timnas itu bukan pelatih yang jadi penyebab utama kesalahannya, tapi mental pemainnya pun harus ditingkatkan. Ya karena aneh aja kalau buat kami, dulu Sintayong gagal di AFF disalahin, langsung dipecat malahan. Sekarang lihat permainan timnas seperti itu malah nyalain pemainnya. Kan lucu PSSI. Ya kita kan lihat sama-sama di U23 ini hilangnya seorang Arkan Fikri aja. Ini timnas U23 udah kelimpungan. Apalagi Arkan Fikri katanya sih nggak bisa tampil nih lawan Thailand di semifinal. Nah pertanyaan kami, kenapa harus bertumpu pada satu pemain aja? Katanya gerbong pelatih yang sekarang gerbong pelatih yang terhebat nih dibandingkan gerbong pelatih yang dulu. Ya kan kita sama-sama tahu kemarin Arya Sinulinga bilang ini jajaran pelatih terbaik yang pernah kita miliki. Ya kalau memang terbaik dengan permainan seperti itu, ya teken dong para pelatihnya agar cari cara lain, jangan ketergantungan pada satu pemain. Ya inilah karena faktanya federasi kita saat ini tuh lebih lebih melindungi gerbong pelatih Belanda saat ini. Contoh aja nih kata pelatih Belanda ini, kurangin regulasi asing di liga. Oke, saya turutin. Terus kata pelatih-pelatih yang sekarang, kalau kami permainan jeblok jangan salahin kami mah udah bagus, salahin pemainnya. Akhirnya apa? Yang disalahin pemainnya kan. Nah kenapa ketika Sintayong yang pegang timnas waktu itu ya, itu Sintayong terus yang ditekan bahkan disingkirkan? Ya jawabannya simpel, kenapa beda banget perlakuannya antara pelatih yang sekarang dengan Sintayong? Karena PSSI itu ada kerjasama dengan KNVB Belanda, atau istilahnya ada income, ada untung rugi, ada bisnisnya lah. Kalau namanya bisnis pada ada duitnya dong. Nah ketika ditangani oleh Sintayong, apakah ada Federasi Sepak Bola Korea Selatan kerjasama dengan PSSI? Nggak ada kan? Nah inilah yang namanya sepak bola kalau udah diselimuti dengan bisnis ya seperti ini.